Guru adalah sosok yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Ialah sosok yang berjasa dalam mencerdaskan tunas bangsa. Saya nama Siti Halimah. Terus tanggal lahirnya saya 17 Januari 64, berarti sekarang usianya saya 58 jalan. Alamat rumah saya di Jalan Asem Kranji nomor 4 Kuto Arjo, Kabupaten Purworejo. Kemudian untuk pendidikan saya dari SD, SMP, terus SPG waktu itu. Setelah SPG ikut D2. Saya itu kebetulan D2-nya gratis. S1-nya juga gratis. Itu terakhir itu hanya tambahan saja. Untuk motivasi anak saya ikut S2. Untuk sekarang saya mengajar di SD Negeri 2 Semawung Dalman. Namun sebelumnya saya mengajarnya sudah melanglang buana. Dari Pacor, Tursino, Pliwonan, dan terakhir di sini. Alhamdulillah, mungkin saya sampai nanti pensiun saya tetap di sini. Sekali lagi saya kok nasibnya di desa dan mereka itu intinya itu rampung wis rapi gitu aja, belum selesai itu kepingin nikah, dan memang anaknya itu kelihatannya memang sudah tengah bukan tua ya, sudah itu kepingin nikah itu tadi. Untuk sekarang saya belajar. Selama di sini saya sudah 7 tahun. Saya mengajar di kelas 3, naik kelas 5, dan baru ini saya mulai belajar. Sebetulnya nggak belajar lagi, saya tinggal mengulang lagi karena pernah mengajar di kelas 1. Saya sudah 11 tahun, nah sekarang mulai lagi. Untuk persiapan berangkat ke sekolah, saya memang mulai setengah 7. Memang saya mempertimbangkan nanti kalau di jalan ada apa-apa. Jadi setengah 7 saya siap, sampai di sini kurang lebihnya jam 7 kurang 10, kurang seperempat. Terus biasa cek anak untuk protokoler, iya. Kemudian persiapan masuk. Itu nanti jam 7 sudah masuk. Nah, jarak dari rumah ke sekolah itu kurang lebih ya 3 km. 3 km ini ya ditarik garis itu saja. Karena jalannya ya minggu biasa. Dan alhamdulillah dengan ontel sekarang belajar naik sepeda motor. Walaupun baru belajar langsung ditumbur, ditabrak sehingga tangan saya patah. Nah, itu pengalaman ngajar tapi juga pengalaman pribadi. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang ke saya. Tahun 2007, sekarang 2022 saya masih bisa walaupun dengan tangan bisa. Segala upaya untuk dapat mencerdaskan anak didiknya tidaklah selalu mudah. Sebetulnya kendala itu nggak ada ya Mas. Ya walaupun ada itu mungkin sedikit bahan gembes itu ya kadang-kala bocor, ya itu hanya kendala sedikit. Kalau yang lain banjir seperti kemarin ya. Tapi untuk kendala keseluruhan saya kira tidak ada. Cuman itu kan kadang-kala tidak mesti kita mengalami kendala yang sama. Mengajar guru dari tahun 1983. Jadi saya sekarang sudah 39 tahun mengajar untuk masa kerja dari usia 17 tahun. Saya itu pernah dulu itu tapi nggak ngira, karena waktu saya direkrut menjadi pegawai itu sebelumnya ada 2 pilihan Mas, daftar ke SMA sama ke SPG. Nah, saya akhirnya karena pilihan saya guru, maka saya ambil di SPG karena tesnya bersama. Alhamdulillah saya bisa diterima
SPG. Ya kalau ditanya senang apa enggak, ya jelas senang karena itu merupakan pilihan dan keadaan orang tua Mas, karena orang tua saya itu tidak punya, ya hanya cukup-cukup, sehingga saya memang ambilnya ke Jumbuan. Kalau saya ke SMA nanti saya harus kuliah dengan biaya yang tidak sedikit. Kalau di SPG itu saya bisa bekerja nyambi, ya begitulah cita-cita saya, dan alhamdulillah terlaksana, bisa sekolah sambil kerja. Senang dalam mengajar ya. Terima kasih untuk saya dalam mengajar. Memang ada apa namanya, positif, ada negatifnya. Untuk senang saat saya memberikan pelajaran sekarang dalam kurun waktu 10 bulan itu saya sudah melihat hasil yang saya berikan. Mungkin kalau dalam awal-awal saya kurang belum tahu, karena dari sekian anak kan belum tahu kejiwaannya. Setelah sekian bulan, hampir setahun ini ya, yang tadinya anak-anak itu bolehlah memang dari TK, tapi kan TK di sini itu TK dusun, TK desa, tidak seperti TK yang di kota. Kalau di kota itu otomatis anak-anak sudah bisa nulis, sudah bisa menghitung, sudah bisa pegang pensil. Sekarang pun masih ada 1-2 yang belum lancar, tapi ya sekali lagi dengan tidak bosan-bosannya saya ya mengingatkan, dan hasilnya mungkin mas-mas tahu itu tadi ada yang sudah bisa membaca lancar, ada yang masih membacanya masih pedot-pedot atau patah-patah, ada yang melongo saja masih ada. Ya itu tadi. Jadi senang saya apabila anak-anak itu berhasil. Sehingga kemarin ada yang bertanya, Bu Guru, terima kasih ya Bu Guru. Terima kasih apanya? Saya sudah diberi pinter, sekarang saya sudah bisa nulis bersambung begitu. Oh ya, terima kasih. Sama-sama Mas. Dan anak ini merasa bahagia karena menulis tegak bersambung itu ternyata mudah. Dia itu pertama kali sebelum saya berikan caranya langsung jadi kayak untuk cacing itu, kayak apa namanya, rumput. Jadi buatnya ya kayak rumput itu tadi. Setelah saya berikan caranya dengan cara menulis baku, kemudian saya berikan miring-miring itu supaya menjadi tulisan tegak bersambung, akhirnya anak tahu rahasianya. Sekarang nantang saya, Bu, nulisnya pakai tegak bersambung, boleh tidak? Boleh, yang mau silahkan, yang tidak silahkan. Setelah melihat hasilnya, alhamdulillah itu Mas, saya merasa senang. Karena apa? Ternyata saya dalam mengajar itu tidak sia-sia. Jadi apa yang mungkin saya termasuk guru galak atau guru yang bukan pemarah ya. Nek galak itu apa ya artinya ya? Saya itu disiplin. Jadi melihat anak yang kurang disiplin, bicara terus saya nggak suka. Boleh ngomong, boleh bicara setelah selesai apa yang dikerjakan. Biasanya anak itu kalau senang bicara, burung rampung atau belum selesai mesti bicara, akhirnya pekerjaannya tertinggal. Setelah anak-anak sekarang sudah bisa terlatih disiplin, ya itu tadi, kalau belum selesai, belum bicara, akhirnya selesai, hasilnya akan kelihatan. Nah itu tadi, yang bagus saya merasa senang, yang belum bagus ya saya usahakan untuk saya tarik, yang belum bisa ya sekali lagi itu saya buat menjadi 3 Mas, pintar, sedang, sama yang belum bisa. Yang belum bisa memang saya di depan, saya latih tersendiri supaya anak bisa. Walaupun seperti itu ya, dalam hati saya semoga anak ini nanti kedepannya bisa mengikuti pelajaran. Karena apa? Sekarang tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak bisa. Hanya faktor yang keberuntungan yang belum menyertai anak tersebut. Gitu untuk senang dan apa yang kurang dalam mengajar itu di situ romantikanya. Mungkin kalau saya nggak senang saya kurus ya. Tapi karena saya senang ya saya termasuk itu tadi bonus saya menjadi gemuk karena tadi faktor seneng, dan saya mengajarnya tidak terpaksa.
Siapa nama? Jelas. Selamat pagi anak-anak, sehat selalu. Terkadang harus melakukan perjuangan besar yang memakan waktu, tenaga, bahkan materi. Meski demikian, Bu Halimah tetap melakukannya dengan ikhlas dan dengan harapan dapat membawa perubahan baik untuk masa depan anak didiknya. Untuk profesi selain guru saya tidak ada, tapi saya punya hobi yang lain. Jadi memang saya profesinya sebagai guru yang profesional, tapi hobi yang lain karena saya seneng jahit, seneng masak, seneng buat kue, dan itu saya gunakan untuk mencari nafkah tambahan selain sebagai guru, Mas. Itu saya kira kalau sudah menjadi PNS apalagi guru, waktunya sudah sudah teratur. Jadi untuk pagi bangun jam 4 masak, diusahakan nanti saya setengah 6 sudah selesai. Terus selesai baru jam 6 siap-siap mempersiapkan diri, nanti setengah 7 sekolah. Pulang sekolah untuk jam dinasnya itu kalau kemarin sebelum Covid itu pukul 2:04, tapi untuk saat ini dengan kebijakan kita pulangnya itu ya sekitar setengah 1 itu. Nah, kita habis itu kami pulang terus belanja, karena sebagai seorang guru perempuan belanja, setelah belanja pulang ya biasa aktivitasnya ya pulang di rumah, resik-resik rumah, terus sampai begitu seterusnya. Alasan saya menjadi guru ya yang pertama itu jelas membantu orang tua untuk mencari uang ya. Dengan guru waktu itu alhamdulillah saya tidak ada yang namanya menunggu, saya langsung diangkat jadi guru. Coba sekarang 12 di mulut, 7 di jari, 13. Muridnya itu jadi orang, maksudnya jadi orang itu ya bekerja, ya paling tidak itu kalau yang tidak bekerja jadi istri, ya istri yang baik, istri yang ada pendidikannya, bisa mendidik anak-anak. Karena pernah ada suatu pengalaman saya sakit, saya berobat ke PKU, ternyata dokternya itu mantan murid saya, namanya Dokter Nur Cahyo itu. Ya saya cuman sakit apa Bu? Ya keluhan saya berikan, terus diberi obat. Setelah memberi obat itu saya lihat, Mas, kok tulisannya saya kok di tempat jenengan? Ya ini Bu, tulisan yang tidak saya lupakan seumur hidup, tulisannya Bu Halimah. Saya ambil sampai perawatnya juga bilang, iya Bu, ini Pak Dokter tulisannya kok kayak bagus banget, kayak guru galanya begitu. Ya itu pengalaman saya. Ternyata saya punya kebetulan dulu pernah Mas lomba tulis itu bisa sampai tingkat provinsi. Cuma tingkat 3, kalau peringkat 2, 1 mungkin saya bisa ketemu Pak Presiden Soeharto waktu itu. Profesi guru sangat identik dengan gelar pahlawan tanpa tanda jasa karena besarnya pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan. Bahkan mungkin seandainya ada gelar yang diberikan pada seorang guru, itu tidak cukup untuk membalas jasa-jasanya. Ya, 83 silahkan dibaca yang atas itu. Itu yang pengalaman yang
lagi, yaitu apabila itu tadi anak-anak sudah bisa berhasil menjadi orang yang berguna bagi nusa dan keluarga, nusa dan kalau yang tidak sukanya ya jelas dari sekian ini ada yang gak berhasil juga ada. Tapi sekali lagi mungkin itu merupakan takdir juga ya. Kita dulu mungkin dibantu dengan orang tua, kita sudah berusaha untuk membuat yang terbaik. Namun demikian karena faktor beberapa, jadi ada anak yang terguna, ada yang nakal, mungkin ada yang belum berhasil. Untuk pesan saya kepada anak-anak yang bercita-cita jadi guru, mantapkan diri. Jadi, sudah mantap dari awal. Masalahnya jadi guru itu panggilan. Tidak semua orang bisa jadi guru walaupun dia sekolahnya di pendidikan guru. Jadi sekali lagi mantapkan diri untuk menjadi seorang pendidik dengan nawaitu untuk mendidik anak, baik itu secara pribadi ataupun mungkin kedepannya, karena yang namanya guru itu kalau dari awalnya sudah senang, nanti ada kalau cara mengajarnya dan lain sebagainya kan ada panduan dari pemerintah gitu, nanti akan mengalir. Paling tidak dengan senang dulu. Kalau dengan senang dulu, insya Allah nanti kedepannya akan senang. Ya, buktinya terbukti saya itu sampai sekarang kok tidak bosan ngajarnya, padahal sudah hampir purna gitu. Jadi sekali lagi Ibu Kepala di sini sering mengatakan ya heran kenapa Ibu kok tidak bosan. Ya itu tadi panggilan. Jadi kita itu merasa senang dulu. Kalau senang dulu, insya Allah nanti yang lainnya akan menyertai. Yang bisa sampaikan mungkin ini berguna bagi siapa saja yang bercita-cita kepingin jadi guru, kepingin jadi pak guru. Ya, selamat untuk menempuh sesuatu yang dicita-citakan. Tetaplah bersemangat walaupun banyak rintangan yang engkau lalui. Terima kasih atas bimbingan dan ilmumu yang bermanfaat.